Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 25 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Kematian Tiba. Tuhan terambil dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ke-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa setiap kami masing-masing satu hari kelak nanti akan menghadapi yang namanya kematian, dan ajar kami supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika kematian tiba, di dalam doa pembukaan tadi disebutkan, ajar kami Bapa agar kami bisa mempersiapkan kematian dengan baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau merencanakan kematian? Kematian tidak pernah ada dalam kamus, rumus, cita-cita, manajemen, dan juga catatan kehidupan kita. Kita punya rencana, waktu kemudian kita besar, waktu kita kecil, waktu besar saya punya cita-cita apa, nanti remaja saya ingin jadi seperti apa, berangkat jadi anak pemuda jadi seperti apa, berangkat dewasa, menikah, lalu berencana punya anak, anaknya berapa, lalu aku bermimpi untuk cita-citaku. Kalau nanti aku sukses, aku ingin membahagiakan orang tua, aku ingin menjadi orang yang berguna, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat. Semua cita-cita yang baik, dan saya percaya orang-orang yang pada akhirnya di masa dewasa jadi pencuri, jadi pembunuh, jadi perampok, yang berbuat kejahatan. Tapi di masa kecilnya saya percaya dia punya cita-cita yang baik. Setiap orang punya cita-cita. Tetapi adakah orang yang merencanakan cita-cita? Jika aku mati, aku akan menjadi seperti apa? Kita melihat bahwa Alkitab menjelaskan Yesus memberitahukan tentang kematiannya. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, katanya, telah tiba saatnya anak manusia itu dimuliakan. Percakapan sebelumnya dikatakan, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukan Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini seakan-akan pertanyaan dan jawaban yang tidak bersambung. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat pada ayat-ayat yang selanjutnya, bahwa kematian Yesus itu adalah bagian daripada penyelesaian sebuah visi daripada kehidupan. Di dalam ayat yang 30 dikatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi atau tanda kutip mengalami kematian, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku, mendapatkan keselamatan. Jadi, ketika kematian tiba, Yesus berharap semua orang itu sudah datang kepada Dia, menerima keselamatan di dalam rancangan Allah Bapa yang kemudian disempurnakan, dieksekusi, dilakukan oleh karya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ini menceritakan bahwa banyak orang yang ingin bertemu datang kepada Yesus dengan popularitas Yesus pada saat itu sebagai seorang Mesias yang dijanjikan, seorang, katakanlah, seorang yang sudah direncanakan di dalam perjanjian lama, bahwa akan keluar dari Taruk Tunas Isai, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia. Maka setiap orang tentu punya keinginan untuk diselamatkan, termasuk dalam percakapan itu bahwa terdapat beberapa orang Yunani untuk beribadah pada hari raya itu. Pada titik ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kematian Kristus adalah kematian yang sifatnya adalah kemuliaan. Tetapi kemuliaan yang akan diterima oleh Kristus bukanlah sesuatu yang diperjuangkan dengan mudah, dengan karpet merah, dengan sorak-sorai, dengan keberhasilan, dengan panggung, dengan kesuksesan, dengan keindahan, tetapi justru dengan penolakan, dengan penderitaan, dengan cambukan, dengan penyaliban, dengan paku, dengan hinaan, dengan olokan, dengan pukulan kepala di bulu daripada dengan pukulan bulu di kepala Yesus, diberikan mahkota duri, dihina, diberikan kemudian jubah ungu, lalu dicabik-cabik kembali.
Kalau engkau memang raja orang Yahudi turun dari salib, maka aku akan menyembah engkau. Dihina, mungkin zaman sekarang yang lebih rendah itu adalah dibully. Dibully. Jadi kalau dikatakan siapa pribadi yang mengalami bullying yang terhebat adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemuliaan yang Yesus terima tidaklah tiba-tiba, tapi melewati yang namanya penderitaan. Tapi penderitaan segala kesengsaraan yang terjadi di dalam dunia yang diterima Tuhan Yesus. Karena dia tahu, dia mengerjakan semuanya itu. Karena apabila pada ayat 32 dikatakan, aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi kesimpulannya, Kristus adalah kabar baik. Kristus adalah kabar keselamatan. Kristus adalah kabar penebusan. Kristus adalah berita yang terindah yang memberikan bahagia dan sukacita kepada manusia yang mau datang kepadanya dan diselamatkan. Artinya kedatangan Kristus adalah membawa kebaikan. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, mereka akan menyebut Yesus adalah orang baik yang melakukan kebaikan. Selama hidupnya itu memberikan semua yang terindah. Apalagi kita yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Maka oleh sebab itu, biarlah kita melakukan seluruh kehidupan satu hari kelak nanti. Kematian kita pun dimuliakan karena kita melewati kehidupan itu dengan baik. Ketika kematian tiba, sahabat seperjalanan, apa yang kita akan bawa kepada Tuhan? Apakah seluruh pekerjaan yang sudah kita lakukan dalam peran-peran kehidupan kita, baik dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan, dimanapun kita berada, kita membawa kebaikan, sekalipun proses membawa kebaikan itu, kita melewati masa-masa dihina, difitnah, diperlakukan tidak adil, itulah paket sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah berjalan dalam kebenaran, karena memang mencari keadilan di dalam dunia, hal yang mustahil dan hal yang tidak mungkin. Tapi kita semua akan mendapatkan keadilan dari Allah. Berbuat baiklah, melakukanlah semua yang terindah, yang benar, yang kudus. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupan kita, keteladanan kita dengan menabur kebaikan demi kebaikan. Karena firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Itu menggambarkan daripada diri Kristus, kematiannya menyelamatkan banyak orang. Dan biarlah kalau satu hari kelak nanti kematian tiba pada diri kita, kita pun seperti biji yang jatuh dan mati, kemudian menghasilkan banyak buah. Seluruh teladan kehidupan yang kita tinggalkan selama hidup dalam dunia ini, itu menginspirasi orang untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Kita menjadi contoh dan teladan buat orang lain terinspirasi melakukan perkara-perkara yang indah, yang sama yang kita lakukan. Sehingga ketika kematian itu tiba, kita mendapatkan kemuliaan dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.